Pemirsa, kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan. Kalau tadi kita sempat juga mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita juga akan nanti bahas kasus berikutnya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Tapi kami juga punya narasumber berikutnya yang juga akan menceritakan kronologi peristiwanya. Ya ini merupakan suami dari korban yang ditabrak oleh oknum pengendara motor gede juga, yaitu Bapak Dudung Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi Bu Putri Viola. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dudung. Pak Dudung, saat ini bagaimana kabar istri Pak Dudung? Ya, pertama ya saya sangat bersedih karena istri dapat luka berat walaupun pelaku bertanggung jawab sampai saat ini masih kooperatif. Mohon doanya aja dari semuanya Bu Putri. Baik. Dan seluruh warga Indonesia umumnya. Ya, supaya istri saya lekas sembuh. Baik, doa pasti kami panjatkan dan juga kami turut berduka atas musibah ini yang menimpa Bapak dan juga keluarga Bapak. Nah Pak Dudung mungkin juga bisa ceritakan kepada kami yang dapat informasi ini kan sampai kaki ibu ini hampir putus. Nah bagaimana kemudian sebenarnya kondisinya Pak akibat kecelakaan itu? Iya, alhamdulillah. Tadi duhur sudah selesai operasi, ya. Sekarang masih di ruang ICU Rumah Sakit Sukarjo. Ya. Nah, sekali lagi mohon doanya dari semuanya, semoga istriku Bu Guswati lekas sembuh secepatnya. Juga ini alhamdulillah Bapak Kades setempat, Kalapa Genep datang sama ajudannya. Terima kasih banyak. Ke depan mudah-mudahan tidak ada korban-korban lagi seperti istri saya. Mudah-mudahan kendaraan yang ugal-ugalan di jalanan, baik itu jalan nasional, tidak terjadi lagi tabrak yang seperti istri saya. Dan ada aturan berkendaraan karena di pantai selatan ini warganya belum semuanya tahu ada kendaraan yang sangat ngebut tersebut. Baik moge atau ninja dan sebagainya yang nabrak pada istri saya. Itu barangkali Ibu Putri. Baik. Pak Dudung, apakah sudah sempat bertemu? Baik itu mungkin dengan pelaku atau mungkin dengan rekannya, rombongannya, kelompoknya Pak? Aduh, kurang jelas Bu Putri, maaf, bisa diulang. Bapak sudah pernah bertemu dengan pelaku atau mungkin kalau bukan pelakunya bertemu dengan kelompoknya, dengan rekan-rekannya sesama pengendara tersebut. Apakah sudah pernah bertemu Pak? Alhamdulillah sudah, dari semenjak kejadian juga, dari Puskesmas Kecamatan Cikalong, alhamdulillah mendampingi sampai Rumah Sakit Sukarjo Kota Tasik, alhamdulillah. Dan partisipasinya, tanggung jawabnya ada, alhamdulillah. Jadi sangat bertanggung jawab ya Pak ya? Yang namanya sudah jadi korban kan tidak secepat membalikan tangan sembuhnya lagi itu Bu Putri. Iya. Makanya sekali lagi mohon doanya dari semuanya. Betul. Bapak, apakah ada upaya-upaya Pak untuk menyelesaikannya seperti upaya mediasi begitu Pak? Ya, alhamdulillah kemarin dari Polsek Cikalong gitu ya. Selanjutnya dari pemerintah setempat, khususnya Pak Kades Kalapa Genep, ini alhamdulillah. Cuma masih ada yang diinginkan, mudah-mudahan bantuan seperti jasa harja atau bantuan yang lainnya bisa segera kelar, itu Bu Putri ya. Baik. Gitu, alhamdulillah segini juga. Ya, tapi yang pasti penanganannya sekarang sudah cukup baik, sudah dilakukan operasi dan pelakunya juga bertanggung jawab. Itu yang pasti ya Pak? Alhamdulillah, tadi duhur udah usai, gitu. Ya. Udah selesai operasi, alhamdulillah. Baik, duhur. Pak Dudung, terima kasih Bapak sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga Ibu segera pulih, cepat sembuh dan juga kembali berkumpul dengan keluarga. Selamat malam Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Putri. Baik, ya. Nah, untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana penanganan kasus yang tadi yang terjadi di Tasikmalaya, Pak Ibrahim juga mungkin bisa menjelaskan Pak, untuk kasus yang ini menabrak ibu-ibu tersebut, bagaimana penyelesaiannya Pak? Ini kejadiannya memang di Tasik ya, tapi kita sendiri belum mendapatkan laporan terkait dengan kejadian yang di Tasik ini. Jadi memang kita belum menanganinya. Berarti tidak masuk penanganan dari Polda Jawa Barat ya Pak, karena tidak ada laporan ya Pak ya?
Ya, jadi memang karena belum dilaporkan sehingga sampai saat ini belum dilakukan penanganan oleh pihak kepolisian. Baik, penyelesaian Pak, hal-hal semacam ini melalui mediasi Pak, bagaimana sebenarnya hukum memandang ini Pak? Kalau kita normatif ya, jadi memang setiap ada kejadian otomatis pasti kita harus melakukan pertanggungjawaban hukum. Otomatis segala proses-proses terkait dengan kejadian-kejadiannya pasti akan dilakukan sesuai dengan draft aturan yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya untuk memprosesnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, terkait dengan kejadian yang saat ini terjadi di Ciamis, itu sendiri diproses dengan menggunakan pasal 310 ayat 2 dan juga pasal 312. Ini ancaman hukumannya bisa sampai 3 tahun. Untuk yang di Tasikmalaya ini Pak, bagaimana penindakannya? Apakah menunggu ada laporan dari korban atau bagaimana? Memang informasinya karena tidak didapat ya, sehingga memang kita tidak melakukan penanganan. Tetapi apabila ada informasi yang kita peroleh, baik diperoleh dari laporan masyarakat ataupun diketahui langsung, pasti akan dilakukan penanganan. Nah, dari sini mungkin proses hukum harus tetap dilakukan, karena normatif dari proses hukum ini akan menjadi pertanggungjawaban dari kedua pihak nantinya. Walaupun nantinya biasanya ada upaya-upaya mediasi dari kedua pihak, tetapi untuk pertanggungjawaban administrasinya perlu dilakukan, saya rasa. Dari Polres Tasik sendiri juga belum ada laporan sejauh ini Pak ya kepada Polda Jabar? Jadi belum. Baik, kami akan tunggu Pak nanti bagaimana mengenai kasus ini kelanjutannya. Pak Jusri, melihat dua kecelakaan yang berbeda ini, bagaimana menilainya? Sama-sama dilakukan oleh oknum dari pengendara motor gede. Iya, sebenarnya ini merupakan satu kasual yang selalu terjadi di dalam kecelakaan di jalan raya, di mana pelaku dan korban mereka gagal mengantisipasi situasi yang terjadi. Kita asumsikan si pelaku gagal mengantisipasi dalam kasus yang ada di Ciamis. Ciamis, betul. Itu adanya si pengendara yang ada di depannya, ketika di overtake terjadi senggolan. Dia tidak pernah ngebayangin terjadi senggolan, dia pikir aman, makanya dia overtake. Baik. Nah, sebaliknya si pengendara atau korban dalam hal ini bisa saja dia tidak begitu aware dengan potensi-potensi bahaya atau potensi ancaman terhadap keselamatan dia. Karena dia berpikir yang belakang punya mata, bisa lihat. Oh, oke. Tapi kembali lagi, ini ada barikade. Bagaimana seseorang bisa melakukan asesmen terhadap kemampuan isi otak orang lain. Orang bisa berubah setiap saat. Bahkan dia tidak bisa saja dia nyebrang atau berbalik arah. Apalagi hanya nyerempet ke kiri, ke kanan sedikit saja. Nah, dalam hal ini semua kecelakaan selalu diawali dari pelanggaran normatif ataupun pelanggaran non normatif. Nah, non normatif itu adalah apa? Teknik-teknik mengendarai yang pernah dipelajari. Itu sudah diketahui, sudah diberikan pengetahuan. Nah, di sini mereka mungkin tidak disiplin dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya ancaman bagi keduanya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Kita tahu di jalan raya banyak sekali korban kecelakaan yang diakibatkan bukan kesalahan mereka. Nah, dalam hal ini kita nggak tahu, makanya turunlah yang namanya polisi untuk melakukan investigasi, untuk menilai yang mana yang akan dijadikan sebagai bahan bukti untuk menjadi satu putusan hukum. Nah, kalau kita tentunya tidak berpikir ke sana. Tidak usah berpikir tentang siapa yang salah. Tapi bagaimana kecelakaan itu tidak terjadi. Bagaimana kita sampai ke rumah kembali dengan selamat bertemu keluarga. Itu yang menjadi domain kita. Nah, konsep ini yang harus terpisah dengan para pengguna jalan. Jangan berpikir salah benar. Salah benar bukan domain mereka. Oke, baik. Domain kita adalah bagaimana kita selamat sampai di tujuan. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini. Kalau kita menjaga keselamatan kita, artinya juga bisa selamat juga untuk orang lain. Artinya saling waspada semuanya. Betul sekali Mbak Putri. Baik, Pak Jusri, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, kecelakaan ini yang menimpa salah seorang santri di Ciamis, Jawa Barat, ini juga dikait-kaitkan dengan HDCI. Tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Jusri, dijelaskan bahwa tidak semua moge atau tidak semua moge itu merupakan HDCI atau merupakan Harley Davidson. Tapi karena dikait-kaitkan, kami juga berikan kesempatan kepada Ketua HDCI Bandung, Harley Davidson Club Indonesia Bandung, untuk bisa memberikan keterangannya mengenai hal ini. Pak Glenn Harto, selamat malam Pak Glenn.
Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa TV One. Baik, Pak Glenn nanti Selamat malam juga Bang Yusri dan Bapak dari Polda Jabar. Iya, ada Pak Kabid Humas, Pak Glenn. Baik, Pak Glenn nanti mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya sejauh apa keterlibatan dari HDCI dalam kasus ini, karena masyarakat betul-betul menyoroti kasus ini, Pak Glenn. Tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim Tompo sudah berkenan untuk terlibat dalam perbincangan ini dan juga menjelaskan bagaimana upaya hukum penyelesaian yang sudah dilakukan terhadap 2 kasus ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak Ibrahim Tompo. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Selamat malam, Pak Ibrahim Tompo. Nanti berikutnya di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Glenn dan juga masih dengan Pak Jusri Pulubuhu. Sesaat lagi kami segera kembali.